seperti janji kita kemarin, ya untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas ini adalah supaya kelas 6 lebih kondusif, terus lebih kompak. Ya, silakan nanti anak-anak menuangkan idenya ke dalam kertas ini. Silakan alat tulisnya dikeluarkan. Kamu tulis idemu ke dalam kertas ini. Nanti setelah itu maju satu-satu untuk ditempel ke papan tulis. Bebas, idenya mau ditulis apa saja bebas. Yang penting demi untuk kebaikan kelas 6. Ya, untuk kebaikan kelas 6. Amira, tolong nanti disiapkan bukunya atau kertasnya untuk mencatat kesepakatan kelas yang kita buat pada hari ini. Sudah diterima semua kertasnya ya? Ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Silahkan nanti anak-anak tulis idenya dalam kertas tersebut. Kalau sudah, kamu tempel di papan tulis. Sudah? Sebelah sana sudah? Ya, silahkan maju. Ditempel di sini. Monggo. Terima kasih. Terus berikutnya. Ya, maju. Mas Ali. Amira. Silakan maju. Boleh di atas, boleh di bawah, bebas ditempel. Terus berikutnya, ayo. Ya, langsung nggak apa-apa ditempel. Terus balik berikutnya, ya. Terus, ya, sudah semua ya? Ya, baik kalau sudah. Saya bacakan di sini. Amira, tolong nanti disiapkan kertasnya untuk mencatat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Kira-kira disetujui apa tidak? Setuju. Oke. Tunjukkan jari yang setuju. Ya, terima kasih Amira. Yang berikutnya adalah tidak boleh makan dan minum pada saat jam pelajaran. Setuju apa tidak? Setuju. Ini datang tempat waktu sama. Yang berikutnya saling menghormati guru dan teman. Setuju apa tidak? Setuju. Jadi kamu diharapkan sekolah ataupun di mana saja, apalagi di kelas ya, harus menghormati guru dan teman-temanmu. Tidak boleh saling membuli, ya. Eksekusi nggak boleh. Yang berikutnya adalah tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Setuju apa tidak? Setuju. Kelas tidak boleh makan atau minum, ada tempatnya tersendiri. Di mana? Di kantin. Berikutnya, tidak mengobrol pada saat jam pelajaran. Setuju apa tidak? Setuju.
sini adalah tempat belajar, bukan untuk cerita sendiri, ya. Setuju ya? Setuju. Yang berikutnya ini sama datang tepat waktu, melaksanakan jadwal piket. Setuju apa tidak? Setuju. Amira sudah dicatat semua? Ya, terima kasih. Jadi untuk kesepakatan kelas hari ini sudah disetujui ya? Ya, terima kasih. Tujuannya adalah supaya kelas 6 lebih kondusif dan lebih kompak lagi. Tepuk tangan untuk kelas 6. Ya, terima kasih. Marvin, tadi kita bersama teman-teman kelas 6 sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, Pak Guru mau tanya, kesepakatan kelas apa saja yang sudah kita buat tadi? 1. Datang tepat waktu. Melaksanakan jadwal piket. Terus saat jam pelajaran. Saling menghormati guru dan teman. Ya. 5. Tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Ya, terima kasih. Semoga dengan kesepakatan kelas yang kita buat tadi, kelas 6 lebih kompak lagi dan lebih disiplin lagi. Terima kasih Marvin. Jika tadi kita bersama teman-teman sudah membuat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas 6. Nah, Pak Guru mau tanya, kira-kira apa manfaat dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi? Kelas menjadi kondusif. Kelas menjadi kompak. Teman-teman tidak terlambat lagi. Iya, mereka jadi lebih datang tepat waktu. Terima kasih. Semoga kelas 6 lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cisumber 04, yang kami hormati Bapak Suherman, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyampaian materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Rahmat salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, juga keluarga sahabat, dan kita semua mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkat waktu, di pagi hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023, acara diseminasi budaya positif atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mari kita bersama-sama, acara ini dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cisumber 04 kepada Ibu Siti Ronia, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih kepada pembagi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Suherman, Sarjana Pendidikan, selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang saya hormati, serta rekan-rekan guru SD Negeri Cisumber 04 beserta karyawan yang saya hormati.
senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhonya pada pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan di SD Negeri Cisumur 4 ini, itu dalam rangka pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Cisumur 4 ini yang akan disampaikan atau yang akan dipaparkan oleh rekan kita, yaitu Bapak Suherman, Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan diseminasi berjalan lancar. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk umat yang taat yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa untuk tahun ini tahun 2022 ini Pak, bahwa SD Negeri Cisumur 4 ini kebetulan itu ada 2 guru yang menjadi guru penggerak yang mengikuti calon program guru penggerak. Nah, program guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan yang akan diikuti oleh rekan kita, yaitu Bapak Suherman, Sarjana Pendidikan, yaitu kurang lebih selama 6 bulan. Harapan kita semoga pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak itu akan berjalan lancar dan sukses sampai akhir dan dapat menghasilkan, istilahnya dapat mendapatkan sertifikat atau piagam sebagai guru penggerak. Itu karena setelah kita mengikuti, setelah Pak Herman itu mengikuti program guru penggerak itu nantinya mendapatkan sertifikat pendidikan selama 306 JP, Pak. Ini sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak nanti hatinya akan tergerak dan untuk tahun yang akan datang bisa mengikuti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diseminasi yang akan dipaparkan oleh Pak Herman nantinya mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat ditiru, diterapkan di sekolah kita di semua kelas. Jadi bukan hanya Pak Herman saja, tetapi kita semua akan bisa memanfaatkan. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada membawa acara. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Suherman, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepadanya dipersilakan.
pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas segala limpahan rahmatnya, atas segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sifat, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Cisumur 4. Kegiatan ini adalah merupakan aksi nyata dari modul 1.4 tugas calon guru penggerak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cisumur 4, Ibu Siti Romiah SPD SD, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dan atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan teman sejawat yang bersedia untuk hadir pada kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini di paling depan di sini. Bukan maksud saya merasa paling pintar atau yang paling hebat, bukan. Tetapi saya berada di sini di paling depan adalah untuk memaparkan materi, sekedar berbagi ilmu sedikit, berbagi ilmu, berbagi pengalaman ataupun berbagi pengetahuan atas beberapa pengetahuan ataupun ilmu yang sudah saya pelajari semenjak beberapa bulan terakhir ini, yaitu dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Harapan saya semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita memperlakukan peserta didik dan bagaimana kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah kita ataupun di negara kita. Baik, langsung saya ke materi. Budaya positif di SD Negeri Cisumur 04. Namun sebelum kita ke materi, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu sebentar. Kira-kira apa yang muncul di benak ataupun di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata positif? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hal yang baik. Hal yang baik. Terus yang lain? Ya, sesuatu yang baik ataupun hal yang baik. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat ataupun bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi sekolah itu menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai tempat tanah untuk bercocok tanam. Nah, yang namanya pertanian atau tanah bercocok tanam, kita semua sudah memahami ya, kita semua sudah tahu bahwa yang namanya tanah pertanian itu pasti kita gunakan untuk menanam tanaman atau menyemai benih. Nah, di sekolah ini diibaratkan sebagai seperti itu, sebagai tempat untuk bercocok tanam. Jadi tugas guru ataupun petani digantikan oleh seorang guru, yang mana petani tersebut ataupun guru tersebut bertugas untuk membimbing tumbuh kembangnya anak ataupun peserta didik. Disinilah, di sekolah inilah anak-anak kita bimbing, karakternya kita tuntun ataupun bakat-bakatnya kita dampingi, kita tuntun untuk menjadi seorang ataupun manusia yang lebih baik. Ya, yang namanya bertani, kita menanam benih, kita rawat, kita jaga, dan sampai akhirnya bisa tumbuh sebagai tanaman yang unggul. Begitu juga dengan peserta didik, diharapkan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Budaya positif, guru harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama,
sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang percaya. Jadi di sini guru harus menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah untuk saling membantu, saling bekerja sama, di mana guru tidak dapat berdiri sendiri atau melakukan suatu hal sendiri. Semuanya harus berjalan secara seimbang, harus ada sinergi antara guru dan warga sekolah yang baik. Konsep utama modul 1 Timpak Budaya Positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, berikutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi ada 1, 2, 3, 7. Ada 7 konsep utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Berikutnya adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di sini Bapak Ibu saya punya permainan buat Bapak Ibu semuanya. Coba semuanya tangan dikepalkan. Kita bayangkan yang ada di genggaman kita adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita, yang sangat berharga bagi kita. Kita genggam. Misalnya di sini ibu kepala sekolah, ibu kepala sekolah punya sesuatu yang sangat berharga. Kemudian oleh ibu kepala sekolah hal tersebut dipegang dengan erat. Kemudian Ibu Karni misalnya datang ke ibu kepala sekolah untuk meminta supaya apa yang ada di genggaman ibu kepala sekolah Ibu Siti supaya untuk dibuka. Di sini caranya macam-macam, bisa melalui rayuan ataupun ibaratnya dihardik, dimarahi, diancam dan sebagainya. Itu banyak cara untuk bisa membuka genggaman tersebut. Nah, ada 2 opsi jawaban. Ya, ketika Bu Karni minta kepada Bu Siti untuk membuka genggaman tersebut, ya, mulai dengan rayuan, bujukan dan sebagainya, itu ada 2 opsi jawaban. Kira-kira genggaman ini akan dibuka apa tidak? Oleh Bu Siti kira-kira akan dibuka apa tidak? Jika di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat berharga. Tidak, ya. Ya, ada 2 opsi jawaban, bisa iya, bisa tidak. Itu tergantung pada kondisi ataupun pada kebutuhan. Nah, inti dari permainan ini adalah ketika orang lain membujuk kita untuk membuka genggaman kita, mereka ingin mengetahui apa yang ada pada genggaman kita. Ketika kita tetap untuk mempertahankannya, itu berarti artinya apa? Kontrol ada pada diri kita, ya. Kontrol ada pada diri kita, bukan pada diri orang lain, ya. Yang pertama adalah opsi jawabannya tidak dibuka. Terus opsi jawaban yang kedua adalah dibuka. Jadi dibukanya juga sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan. Jadi sekali lagi maksud dari permainan ini adalah dibuka atau tidaknya itu tergantung pada diri kita. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Itu maksudnya seperti itu. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengatur positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama
kemajuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, di sini akan saya jelaskan tentang stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbedaan, ya. Yang pertama dari stimulus respon, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut pendekatan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Perbedaannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pendekatan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Berikutnya, disiplin positif. Seperti yang sudah kita tanyakan di awal, Bapak Ibu, bahwa positif itu artinya dibaratkan sebagai sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat. Dalam budaya positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa apalagi dengan kaitannya dengan peserta didik. Kalau kita mau disiplin, pasti mereka merasa bahwa ini adalah suatu tekanan, suatu yang berat gitu kan. Misalnya berangkat sekolah harus tepat waktu. Banyak kan dari mereka padahal ada yang suka malas-malasan atau nanti ataupun ogah-ogahan. Ketika kita tanamkan disiplin kepada mereka atau mereka mendengar kata disiplin, mereka pasti merasa tidak nyaman atau merasa terbebani bagi yang tidak biasa disiplin. Kemudian pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya di sini intrinsik itu sesuatu yang muncul dari dalam diri kita, ya, bukan dari luar. Ya, Bapak Ibu paham ya? Dari dalam kita, bukan dari luar. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, sekali lagi, bahwa motivasi itu seharusnya muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena dari luar ataupun bukan karena dari orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seorang yang disebut sebagai nilai kebajikan virtus yang universal. Kemudian Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dan Gosen 1998 menguatkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah sering mendengar ya? Ya, ya. Profil pelajar Pancasila. Masih apa Bapak Ibu yang pertama Pak? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Empat, bergotong royong. Berikutnya, kreatif dan bernalar kritis. Itulah profil pelajar Pancasila. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan, ya, suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Ya, yang berikutnya adalah yang mungkin muncul dan terpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, supaya mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi adalah ya, ketika seseorang melakukan suatu, misalnya anak kita, mereka lakukan karena hanya ingin mendapat pujian. Ya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Misalnya di sini ibu kepala sekolah contohnya, beliau selalu datang tepat waktu di sekolah. Jadi sebelum anak-anak berangkat, ibu kepala sekolah sudah berada di sekolah paling duluan. Nah di sini ibu kepala sekolah meyakini bahwa yang saya lakukan ini memang benar-benar timbul dari dalam diri saya karena nilai-nilai kebaikan, kedisiplinan, bukan karena ingin disanjung ataupun dipuji oleh orang lain yang sudah biasa berangkat di Tasik, berangkat Tasik. Jadi mereka sudah ada dari diri mereka sendiri, bukan karena saya berangkat Tasik lah biar nanti saya lebih dihormati ataupun lebih dipuji-puji oleh orang lain. Itu Bu Siti rajin ya berangkatnya lebih Tasik, bukan seperti itu. Tapi memang itu sudah ada dari dalam diri dan itu sudah membudaya ya, bukan karena pujian. Ya Bapak Ibu, berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang hukuman atau konsekuensi. Dari ada beberapa daftar. Pertama
pertanyaan di sini. Nanti kira-kira nanti saya tanyakan kepada Bapak Ibu tentang pemahaman Bapak Ibu yang termasuk hukuman yang mana, yang termasuk konsekuensi yang mana. Yang pertama, ya, nanti silakan Bapak Ibu jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada yang hukuman ya. Yang ketiga adalah menggantikan kertas-kertas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang hukuman dan konsekuensi semua ya. Yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. Murid diminta apa? Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Bapak Ibu terima kasih jawabannya. Sekarang kita lihat. Ya, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu termasuk hukuman. Ya, hukuman. Yang kedua lari mengelilingi lapangan, hukuman. Menggantikan kertas siap teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit, konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat, konsekuensi. Ya, di sini bedanya hukuman dan konsekuensi adalah ya, contoh yang pertama mencatat 100 kali itu termasuk dalam hukuman. Nah, yang berikutnya adalah menggantikan kertas itu suatu konsekuensi. Ya, suatu pertanggungjawaban. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, nah, seperti itu. Ketika ada seseorang menghukum mereka, pasti anak akan merasa tersakiti ataupun sakit hati. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Ketika ada anak misalnya si A disuruh mengerjakan matematika, nilainya 100, kemudian kita memberinya hadiah, ya. Ada dua opsi apa? Hal dari dampak dari penghargaan ini. Yang pertama adalah mungkin dampak positifnya anak menjadi lebih termotivasi karena diberi hadiah. Yang kedua adalah menjadi iri teman yang lain, akhirnya menimbulkan suatu hal yang tidak baik ataupun kecemburuan sosial. Jadi bisa positif, bisa berdampak negatif. Yang berikutnya adalah korban atau mendapat keadilan yang akibat dari hukuman, sedangkan penghargaan mengurangi ketepatan. Perilaku pasif agresif meningkat memaksa. Hukuman, penghargaan mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Ya, begitu tidak dikasih penghargaan ataupun hadiah, anak tersebut kadang tidak akan melakukan satu hal yang seperti tadi. Ya, ini bisa terjadi karena apa? Karena hadiah tersebut, karena iming tersebut, karena apa? Karena penghargaan yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan.
Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Stimulus respon, murid atau anak menghormati peraturan, kehilangan hak, waktu merenungi kesalahan, membantu guru mengatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi yang kedua adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, teori kontrol, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka agar berpikir restitusi murid atau anak. Berikutnya Bapak Ibu, pendekatan restitusi. Ya, restitusi sebenarnya kita di sekolahan Bapak Ibu sudah sering melaksanakannya. Cuman kadang kita tidak tahu apakah yang kita lakukan termasuk restitusi atau bukan. Misalnya, ketika anak datang ke sekolah terlambat, kita langsung suruh push up, ataupun sudah teman-temannya sudah mengerjakan tugas, dia belum, langsung disuruh keluar, ya, tanpa kita menanyakan dulu. Padahal yang seharusnya adalah untuk restitusi. Di sini, misalnya ada seorang anak yang terlambat, kita tanya dulu, kenapa kamu bisa terlambat? Terus alasannya apa? Ya, terus kita beri solusi dan seterusnya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Yang berikutnya, restitusi juga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat dari Johnson Gosen 1996. Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi kalau ada anak terlambat, kita tanya, kenapa kamu bisa terlambat? Terus alasannya apa? Ya, kita validasi tindakan. Ya. Terus berikutnya adalah restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Sekali lagi, tawaran bukan paksaan. Ya, apalagi kita sebagai guru ya Bapak Ibu, kaitannya dengan murid, kita diwajibkan untuk menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu. Menuntun bukan menuntut. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang lain restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh kasus siswa terlambat datang sekolah. Hukumannya, guru menghukum siswa untuk lari 10 kali memutari lapangan sekolah. Guru marah sehingga siswa menjadi takut. Sering ya Bapak Ibu ya? Sering apa enggak? Dulu zaman ketika masih penjajahan ya, zaman kolonialisme. Jadi ketika ya bapak kita dulu ketika ada anak terlambat sekolah ya, kurikulum 2004 lah. Iya, kurikulum 2004 anak-anak disuruh untuk berdiri di lapangan, dipek, jemur ya, ataupun disuruh lari mengelilingi lapangan. Sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, kita tinggalkan sisa-sisa dari
bangsa-bangsa kolonial dulu. Yang kedua adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Guru tegas sehingga siswa menghormati peraturan. Di sini misalnya tadi ada yang datang terlambat, nah disuruh mengerjakan tugas. Teman-teman yang lain pada jam istirahat sudah keluar, sudah istirahat. Anak yang terlambat tersebut masih di dalam kelas selama beberapa menit untuk mengerjakan. Nah, karena rasa takutnya, karena guru tegas, kalau merasa menghormati, akhirnya anak tersebut melakukan. Yang berikutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini restitusi itu sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi kita dapat menentukan langkah yang tepat ketika terjadi sesuatu kasus kepada anak didik kita. Jadi misalnya tadi yang terlambat, kita tanya bisa terlambat kenapa, terus kesepakatan kelas kita apa, kita menanyakan kepada peserta didik tersebut. Ibu, selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini adalah untuk keselamatan. Di sini mengapa kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tujuannya itu apa Bapak Ibu? Kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu kesepakatan ataupun keyakinan. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada kegiatan membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan beberapa minggu yang lalu. Di sini adalah kesepakatan kelas 6. Jadi kelas 6 itu jumlah siswanya ada sekitar 20. Nah, dari 20 siswa tersebut saya kasih kertas warna-warni. Ya, mereka disuruh untuk membuat pendapatnya masing-masing, kemudian dicurahkan dalam kertas tersebut. Kemudian dari jawaban mereka ataupun pendapat atau ide mereka tempelkan ke dalam papan tulis ataupun kertas manila besar. Nah, kemudian setelah anak-anak membuat kesepakatan kelas dari semua ide ataupun pendapat anak-anak, kita bacakan. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas yang akan kita setujui juga nanti kita harus musyawarahkan bareng-bareng. Dari pendapat tersebut saya bacakan satu persatu. Kemudian misalnya yang pertama adalah ada yang berpendapat datang tepat waktu atau disiplin waktu. Kira-kira dari semua siswa tersebut berapa anak yang menyetujuinya? Kalau misalnya 20, kalau sudah 60% berapa ya? 12 anak yang menyetujuinya, berarti kesepakatan kelas tersebut kita sepakati. Ya, itu. Jadi, nah, kemudian kalau misalnya dari 20 siswa ada 1 atau 2 pendapat yang tidak disetujui oleh siswa, ya tidak kita sepakati. Ya. Terus berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa aman, rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan
dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini Bapak Ibu, apapun yang anak-anak kita lakukan, pasti mereka punya alasan, punya tujuan. Yang berikutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini saya sedikit mau bertanya kepada Ibu, kira-kira apa yang sudah sering Bapak Ibu guru lakukan di sekolah? Ya, Bapak Ibu, misalnya ada peserta didik kita yang tidak bisa mengerjakan PR, pasti kita ngomong, kamu ini gimana sih? Seperti itu saja nggak bisa. Apa kamu di rumah tidak pernah belajar? Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ya, ataupun kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Gitu. Nah, sebenarnya suatu kata-kata yang seperti itu tidak akan berdampak baik bagi murid-murid kita. Ya, jadi kita seharusnya kita guru ketika akan menghadapi murid yang bermasalah, yang kita lakukan adalah posisi kita yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi kita tanya baik-baik, jangan langsung kita menyalahkan. Kenapa sih kamu nggak bisa mengerjakan? Padahal ini kan mudah seperti itu. Itu namanya kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah karena apa? Karena dia tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, terus apalagi sampai kita menghukumnya. Penghukum posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, berkacak pinggang dan meminta hukuman. Meminta hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Dampaknya adalah murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Ya, ada banyak cerita murid SMP, aku gak suka kalau pelajaran matematika, gurunya killer, gitu. Ataupun aku gak suka pelajaran bahasa Inggris, sudah materinya susah, gurunya galak, suka menghukum, gitu. Jadi mereka akan teringat terus sampai ketika mereka lulus, mereka akan selalu mengingat kita, itu si Pak Guru dulu waktu ngajar orangnya killer, suka menghukum. Akhirnya itu terbawa sampai tua. Posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, berikutnya Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, berkacak pinggang dan membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Nah, yang berikutnya adalah ini sering kita alami di sini bahwa membuat rasa bersalah. Ketika anak tidak bisa mengerjakan PR, kita langsung ngomong, kamu soal seperti ini saja nggak bisa. Apa kamu nggak pernah belajar? Nah, ucapan-ucapan seperti ini itu biasanya akan menurunkan mental ataupun motivasi peserta didik. Ya, mereka jadi merasa bersalah atas apa yang mereka tidak mampu atau ketidakmampuan mereka. Pada posisi penghukum, dampaknya adalah murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Misal sering kita mendengar siswa SMP misalnya ataupun SMA itu teringat pada gurunya, waktu saya SD, dulu itu saya paling tidak suka pelajaran matematika. Udah gurunya killer, suka bentak-bentak, sering marah juga. Nah, pada akhirnya siswa tersebut terus teringat sampai tua dan akhirnya akan timbul rasa dendam. Untuk membuat rasa bersalah, dampaknya adalah murid menjadi merasa bersalah atau identitas gagal, memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Apalagi ketika kita ngomong pada murid, kamu soal seperti ini saja nggak bisa. Apalagi itu di depan teman-temannya, ya, mereka akan merasa minder ataupun rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman Bapak Ibu. Posisi ini guru berbicara dengan ramah. Ya, posisi berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses. Namun masih termasuk dalam motivasi eksternal. Ya, kita wajiblah kita harus akrab dengan peserta didik kita. Bukan berarti
kita seperti mereka, itu tidak, kita membaur dengan mereka, tetapi masih dalam batas-batas koridor yang wajar antara guru dengan muridnya. Yang keempat adalah sebagai pemantau, nada suara datar, tidak emosional, tidak bersendogoro, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Untuk yang kontrol sebagai teman, dampaknya adalah murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir diri sendiri. Dan yang terakhir untuk posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Nada suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan mampu belajar dari kesalahannya sehingga mampu memecahkan masalah. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Yang kelima ini adalah posisi kontrol yang paling tepat dilakukan oleh guru sebagai manajer, Bapak Ibu. Paham nggih? Kita lanjutkan. Contoh penerapan posisi kontrol restitusi. Kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Untuk penghukum, patuhi aturan saya, berdiri di depan kelas. Jadi anak disuruh depan berdiri. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali saya harus memberitahu kamu ya, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini jadi anak merasa bersalah ketika seperti ini. Yang ketiga sebagai teman, ayolah belajar disiplin waktu demi saya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya apa. Yang terakhir sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa bersedia memperbaikinya dan bagaimana kamu memperbaikinya? Berikutnya Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya apa bentuk kesalahan dari peserta didik tersebut, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu atau stabilis the identity, validasi tindakan yang salah atau validate the behavior, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Di sini ada contoh Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya sini kedua kelas 6, si Najwa terlambat datang ke sekolah sedangkan jam pelajaran sudah dimulai. Iya, anak datang terlambat, kemudian saya suruh untuk duduk. Kemudian jam istirahat, ya, saya panggil ke kantor tanpa ada teman di situ. Saya tanyakan, apa alasan kamu terlambat? Kenapa bisa terlambat? Terus kita meyakinkan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya anak tersebut. Ya, setiap orang pasti pernah punya melakukan kesalahan. Hal tersebut adalah wajar atau manusiawi. Kemudian kita tanyakan kepada anak tersebut, apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Dia sudah melanggar apa tidak? Kalau memang dia merasa melanggar kesepakatan tersebut, apa yang kira-kira akan dia lakukan setelah ini? Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian kita kembalikan dia kepada kelompoknya. Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut
menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu, kiranya pemaparan dari saya, semoga kedepannya apa yang sudah saya paparkan di sini ataupun materi atau ilmu pengetahuan yang sudah saya bagikan dengan Bapak Ibu dapat berguna untuk kita semua, untuk kemajuan pendidikan di negara kita, untuk kita lebih memahami bagaimana kita menyikapi atau memperlakukan peserta didik di sekolah kita. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Suherman telah selesai, dan kepada teman-teman apa yang telah disampaikan mungkin ada yang kurang jelas ataupun lebih ingin dijelaskan, ya silakan, ada 2 pertanyaan dipersilakan. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan kesepakatan kelas. Bagaimana jika ada pendapat siswa yang tidak disetujui saat menyampaikan kesepakatan kelas? Terima kasih. Langsung ke pertanyaan kedua saja. Saya tanya, ini masalah pemberian hadiah. Jadi ketika siswa diberi hadiah, apa itu selalu membawa dampak positif, apa kadang juga negatif? Ini kadang kita memberi hadiah, kadang ada ya mungkin niatnya positif, apakah nanti tidak ada cemburu sosial dengan teman-teman itu? Ya, sekian. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab satu persatu. Dari pertanyaan yang pertama, itu pertanyaan dari Ibu Eka, apakah terkait dengan kesepakatan kelas, apakah jika ada pendapat yang tidak disetujui? Ya, baik. Saya jelaskan di sini untuk kesepakatan kelas. Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, itu saya jelaskan dulu pada peserta didik bahwa kesepakatan semuanya boleh berpendapat, namun ketika ada pendapat yang berbeda, yang pertama pasti kita hormati. Nah, jumlah peserta didik atau jumlah siswa dalam kelas 6 adalah 20. Kita sepakati bahwa 60%-nya suara yang disepakati adalah kita setujui sebagai kesepakatan kelas. Jadi kalau memang ada satu pendapat hanya 5 anak yang setuju, berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Begitu. Ya, kurang dari 60% berarti tidak disetujui. Begitu Bu Eka. Ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua kaitannya dengan hadiah. Hadiah jika diberikan kepada siswa, apakah akan selalu berdampak positif atau tidak? Ya, jawabannya tidak selalu, karena dampaknya apa? Ketika ya bisa positif, bisa negatif. Alasannya adalah itu tadi, bahwa sebenarnya motivasi terbaik adalah muncul dari dalam diri siswa tersebut atau intrinsik. Jadi ketika mereka akan bersemangat karena hadiah, itu adalah suatu hal yang ekstrinsik di luar dari dalam diri tersebut. Nah, dampaknya adalah ketika mereka melakukan hal yang sudah mereka anggap baik, ternyata kalau tidak diberi penghargaan, mereka akan timbul kecil hati. Ataupun ketika anak tersebut diberi penghargaan, terus akan menimbulkan sifat iri pada peserta didik yang lain. Begitu Pak Mahdi. Cukup ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara di pagi hari
perhatian teman-teman di dalam acara ini. Semoga satu kali lagi itu membawa berkah bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi ini sangat penting dan sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai seorang guru. Setelah saya mendengarkan paparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Herman kemarin, saya jadi mengetahui dan memahami bagaimana seharusnya memperlakukan murid dengan baik. Sekolah diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, dan kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani yang mengolah, membimbing, dan menuntun arah tumbuh kembangnya murid. Selain itu, dengan adanya diseminasi ini meyakinkan saya bagaimana saya seharusnya melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi kasus pada murid dengan restitusi. Terima kasih.